Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Hadapan materi baru yang akan Bapak sampaikan di hari ini yaitu mengenai vektor. Apa itu vektor? Mari kita simak bersama tentang sebuah vektor. Vektor itu terdiri dari definisi vektor, yang kedua yaitu macam-macam vektor, dan yang ketiga adalah tentang operasi vektor. Apa itu definisi vektor? Mungkin kalian pernah mengenal di dalam mata pelajaran lain atau di materi lain. Nah, vektor adalah satuan besaran yang mempunyai besar dan arah. Adapun lambang vektor bisa dilihat bahwa vektor A, luas garis A, B adalah diganti dengan vektor A, di mana titik A merupakan pangkal vektor dan titik B merupakan ujung vektor. Maka luas garis AB digantikan dengan vektor A. Nah, vektor dapat digambarkan sebagai luas garis berarah. Nilai vektor dinyatakan dengan panjang garis dan arah dinyatakan dengan anak panah. Adapun bisa lihat luas garis OA diwakili oleh vektor A dengan A ke kanan, sebanyak ke kanan adalah 4 petak dan ke arah atas adalah 5 petak. Jadi vektor itu adalah titiknya 4,5. Kemudian vektor luas garis AB diwakili oleh vektor U dan vektor BA diwakili oleh vektor negatif U. Adalah vektor yang panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ini besarnya akan sama, atau vektor ini dikatakan vektor berlawanan. AB dengan titik 26 dan luas garis BA min 2,5, maka panjang vektornya akan sama. Kemudian kita melihat pada macam-macam vektor, yaitu satu vektor kolom, yaitu vektor yang penulisannya atau komponennya ditulis berbentuk kolom. Yang kedua, vektor baris, vektor yang penulisannya komponennya berbentuk baris. Kemudian vektor nol, vektor yang tidak mempunyai besar dan arah. Yang keempat, vektor negatif, vektor dengan besar sama tapi arahnya berlawanan. Kelima, vektor ekuivalen, yaitu vektor yang mempunyai besar dan arahnya sama. Seperti yang digambarkan tadi, itu mah vektor berlawanan. Ini vektor ekuivalen, yaitu vektor yang mempunyai besar dan arahnya sama. Yang keenam, vektor posisi, di mana vektor posisi ini berpangkal di titik 0 atau di pusat koordinat dan berujung di suatu titik dalam sistem koordinat. Yang ketujuh, vektor berkebalikan, vektor yang panjangnya 1 per panjang vektor tersebut. Yang kedelapan, vektor basis adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor lain, misalnya vektor A tegak lurus terhadap vektor B. 9.
vektor satuan adalah satuan komponen vektor dibagi dengan panjang vektor. Bisa dilihat rumusnya bahwa vektor A sama dengan vektor A dibagi dengan panjang. Kemudian kita lanjutkan pada operasi vektor di ruang 2. Operasi vektor di ruang 2 bisa digambarkan dengan sebuah segitiga, metode segitiga, yaitu vektor A yang sebelah sini, kemudian vektor B. Maka dengan suatu segitiga ini menjadi vektor A ditambah B. Contoh 1, diketahui vektor A dengan nilai komponen 60 dan vektor B sama dengan 24. Tentukan vektor di samping. Vektor A ditambah vektor B dan vektor B ditambah vektor A. Maka vektor A ditambah vektor B sama dengan 6, 0 ditambah 24 sama dengan 84. Ini perjumlahan biasa seperti perjumlahan yang lain. Kemudian vektor B ditambah vektor A, 24 ditambah 60. Maka jumlahnya 2 tambah 6 sama dengan 8 dan 4 tambah 0 sama dengan 4. Kemudian metode perjumlahan juga berlaku dalam metode jejaring panjang, di mana vektor A ditambah vektor B menghasilkan vektor AB. Kemudian di atas vektor B ditambah vektor A menghasilkan, karena tanda panahnya sama, ke arahnya sama, itu vektor B ditambah A. Maka berlaku A ditambah vektor B sama dengan B ditambah vektor A bersifat komutatif. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 40. Vektor B sama dengan min 75 dan vektor C 2 min 3. Tentukanlah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. B, vektor A ditambah vektor C. C ditambah vektor A tambah vektor B. Dan D, vektor C ditambah vektor B ditambah vektor A. Nah, Bapak akan menjelaskan salah satu contoh aja yang A. Nanti yang lainnya kalian bisa lihat di slide Bapak. Jawab yang A. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 40 ditambah min 75 ditambah 2 min 3. Ini menghasilkan 4 ditambah min 7 hasilnya min 3. Min 3 ditambah 2 hasilnya min 1. Kemudian 0 ditambah 5 hasilnya 5 ditambah min 3, maka hasilnya 2. Dan selanjutnya sama perjumlahan biasa sehingga bisa menjumlahkan, dan hati-hati dalam pengurangannya. Kemudian kita lanjut, fotonya bisa dilihat setelah A, jawabannya bisa setelah A. Ya. Nah, apa yang kalian bisa simpulkan tentang jawaban poin A, C, dan D? Hukum apa yang berlaku dalam perjumlahan vektor tersebut di atas? Silakan simpulkan berdasarkan kalian untuk hasil kesimpulannya. Kemudian yang berikutnya adalah
pengurangan vektor. Pengurangan vektor di R2 atau di ruang 2. Nah, contohnya bisa lihat diketahui vektor U min 4 min 1 dan vektor V sama dengan min 3 6. Tentukanlah vektor U dikurangi vektor V dan vektor V dikurangi vektor U. Jawab. Vektor U dikurangi vektor V sama dengan min 4 min 1 dikurangi min 3 6. Maka hasilnya min 1 min 7. Kenapa? Min 4, nah di sini ada min kali min. Min kali min itu adalah plus. Jadi min 4 ditambah 3 hasilnya min 1. Kemudian min 1 dikurangi 6. Maka hasilnya min 1 dikurangi 6 hasilnya min 7. Dan lagi vektor V dikurangi vektor U sama dengan min 3 6 dikurangi min 4 min 1. Nah, pengurangan biasa. Min 3 min kali min ini, yang ini min kali min adalah plus. Jadi min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Kemudian 6 kurangi 1 hasilnya 7. Karena min kali min adalah positif. Selanjutnya contoh 2. Nah, ini bisa dilihat, nanti bisa diisi oleh kalian sendiri ya, untuk mengisinya nanti diskusikan. Kita lanjut ke dalam perkalian sebuah vektor. Perkalian vektor di ruang 2. Contoh diketahui vektor U 1 0 dan vektor V min 2 3. Tentukanlah A. Vektor U ditambah 2V B 3 kali vektor U C 5 kali vektor U dikurangi 3 kali vektor V. Jawab. Vektor U ditambah 2 vektor V sama dengan 1 0 ditambah 2 ini skalarnya kali vektor min 2 3 sama dengan 1 0. Nah, ini perkalian 2 kali min 2 min 4, 2 kali 3 hasilnya 6. Maka tinggal menjumlahkan seperti penjumlahan yang tadi, yaitu 1 ditambah min 4. Jadi 1 dikurangi 4 hasilnya min 3. 0 tambah 6 hasilnya 6. Sekarang yang B. 3 kali vektor U sama dengan 3 kali 1 0, ini vektornya. Maka hasilnya 3 kali 1 3 dan 3 kali 0 adalah 5. Kemudian yang C. 5 kali vektor U min 3 kali vektor V sama dengan 5 kali vektor 1 0 min 3 kali min 2 3 sama dengan ini 3 kali 5 kali 1 adalah 5, 5 kali 0 adalah 0. Kemudian yang ini 3 kali min 2 karena operasinya min tidak diubah, maka perkaliannya hanya 3 kali min 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Maka hasilnya 5 dikurangi min kali min berarti 6, min kali min adalah plus, 5 tambah 6 hasilnya 11, dan 0 dikurangi 9 hasilnya min 9. Kita lanjut. Nah, ini refleksi dan nanti diskusikan oleh kalian
Apakah yang disebut vektor? Kedua, berapa jenis vektor dan sebutkan artinya. Tiga, bagaimana cara melakukan perjumlahan vektor. 4. Bagaimana cara melakukan pengulangan vektor. Yang kelima, bagaimana cara melakukan perkara vektor. Dan untuk selanjutnya, kalian untuk berdiskusi dengan rekan-rekan kalian dengan satu kelompok dibagi dengan 5 orang untuk menjawab uji kompetensi yang ada di dalam slide ini. Nanti dikerjakan, hasilnya nanti dikumpulkan. Materi vektor di hari ini, semoga kalian bisa lebih mengeksplor materi-materi perjumlahan, pengulangan dan perkalian vektor. Terima kasih. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.